Liu Zi sangat senang. Dia mengangkat jubahnya sedikit dan dengan hati-hati melangkah ke dalam ruangan. Ruang tersembunyi itu sangat besar. Tampaknya menjadi dunia lain sendiri. Ada segala sesuatu di dalam ruang tersembunyi, termasuk buku-buku tebal, buklet kuno, buku pegangan tentang kultivasi, metode kultivasi dari berbagai sekte, dan gudang senjata. Seorang lelaki tua berjubah panjang duduk lesu di atas mimbar. Dia adalah satu-satunya di ruangan itu. Satu-satunya sumber cahaya menyinari dirinya. Kakek, Liu Zi berlutut dengan hormat. Ruang tersembunyi itu sangat sunyi. Liu Zi tidak berani berbicara sembarangan. Setelah beberapa waktu, lelaki tua itu akhirnya membuka matanya. Dunia mengira aku sudah berlalu, dan aku tidak lagi ada urusan dengan urusan dunia. Kamu cukup berani melakukan ini. Orang tua ini adalah Liu Ge, Kaisar Yongzhou. Dia adalah ayah Kaisar Yongqing yang telah meninggal. Liu Zi tetap berlutut saat dia berkata dengan suara gemetar, bukan maksudku untuk mengganggumu, tapi, kekaisaran sedang dalam kekacauan saat ini. Murid pertama Paviliun Langit Jahat, Yu Zhenghai mengamuk di seluruh negeri dan melakukan segala macam kejahatan. Di mana Liu Gu? Ayah. Meskipun dia seorang kultivator berdaun 8, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan sekte Nether, kata Liu Zi. Liu Gu sedikit mengernyit. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, aku tidak lebih baik dari ayahmu. Lagi pula, aku hanya sekantong tulang tua. Liu Zi, putra mahkota, membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan suara gemetar, tetapi kaulah satu-satunya yang bisa aku tuju sekarang, kakek. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, kami akan digulingkan. Saat dia berbicara, air mata panas menetes dari wajahnya ke lantai seperti mutiara kecil. Setelah hidup untuk waktu yang lama, Liu Ge dengan mudah melihat melalui Liu Ze. Dia berkata, kamu bisa meminta bantuan ayahmu. Keluarga kekaisaran memiliki aturannya sendiri. Karena Liu Ge telah pensiun dan berita kematiannya telah diumumkan. Bagaimana keluarga kekaisaran akan mendapatkan kembali kepercayaan rakyat jika dia menunjukkan dirinya? Suara Liu Zi sedikit pecah ketika dia berkata, ayah telah mengasingkan diri dan tidak punya waktu untuk menangani ini. Liu Ge tampak bingung. Dia berkata, kudengar dia sudah berada di tahap 8 daun sejak lama. Mengapa dia perlu berkultivasi dalam pengasingan? Ayah sedang mencoba tahap 9 daun, jawab Liu Zi. Liu Ge sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata, 9 daun. Matanya berkilat saat gelombang kemarahan melonjak di hatinya. Bam! Liu Ge membanting tangannya ke bawah, dan sudut meja batu jatuh. Liu Zi sangat ketakutan sehingga dia bergidik dan langsung bersujud. Tolong tenang, kakek. Tenang. Aku sudah mengatakan berkali-kali bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga kekaisaran yang boleh mencoba tahap 9 daun. Liu Gu, si bodoh yang kurang ajar itu. Panggil dia ke sini. Wajah Liu Ge pucat pasi karena marah. Liu Zi tidak menyangka kakeknya akan semarah ini. Dia merasa kurang percaya diri setiap menit. Namun, pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mentaatinya. Kakek, kamu sudah terlalu lama berada di ruangan tersembunyi ini. Ada banyak hal yang tidak Anda ketahui tentang dunia luar. Dunia kultivasi telah terbalik. Sudah ada pembudidaya 9 daun di dunia kultivasi. Liu Ge mengerutkan kening lagi. Dia memandang Liu Zi dengan terkejut dan berkata, berdiri dan bicaralah. Dipahami. Liu Zi bangkit dengan sikap hormat. Kemudian, dia berjalan ke sisi Liu Ge dan berdiri di sana dengan patuh. Pernahkah kamu melihatnya? Liu Ge bertanya. Aku belum, tapi informasinya asli. 7 sekte besar mengepung Paviliun Langit Jahat, tetapi mereka dihancurkan oleh penjahat Tuaji yang berada di tahap 9 daun. Setiap kultivator di dunia tahu ini, kata Liu Zi dengan suara rendah. Ji Tiandao dari Paviliun Langit Jahat, syok melintas di kedalaman mata Liu Ge. Ya, kata Liu Zi dengan suara kecil. Liu Ge tampaknya tidak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia menghela nafas berat dan berkata, bagaimana mungkin dia? Suaranya diwarnai dengan sedikit penyesalan dan kebingungan. Kau mengenalnya, kakek? Aku mengenalnya? Kami pergi jauh dan kembali. Anda bahkan dapat memanggil kami kenalan lama, jawab Liu Ge, sayangnya, jalan yang kami cari berbeda. Dia berdedikasi untuk kultivasi, sementara saya didedikasikan untuk kekaisaran. Oleh karena itu, kami berpisah. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar menjadi kultivator 9 daun setelah bertahun-tahun. Liu Zi mengeluh dengan keras, penjahat Tuaji tidak hanya menjadi kultivator 9 daun, tetapi dunia kultivasi juga telah berubah. Berubah? Kata Liu Ge bertanya-tanya. Izinkan saya untuk menjelaskan secara rinci, kata Liu Zi. Kemudian, Liu Zi menceritakan bagaimana penjahat Tuaji memusnahkan 7 sekte besar dengan kekuatan 9 daunnya, teori kultivasi memutuskan teratai, dan kejadian baru-baru ini di dunia kultivasi kepada Liu Ge, Kaisar Yongzhou. Mata Liu Ge melebar ketika dia mendengar ini. Menjelang bagian akhir dari narasi,
Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia melambaikan tangannya dan mengutuk. Itu terlalu banyak. Siapa yang mengusulkan metode kultivasi untuk memotong teratai seseorang? Tanya Liu Ge. Liu Zi menjawab perlahan, itu berasal dari beberapa pos informasi. Kemudian, itu menyebar lebih jauh. Ketika diketahui bahwa seseorang telah selamat dari percobaan itu, semakin banyak orang yang mengikutinya. Ayah telah memotong teratainya dan saat ini sedang berkultivasi kembali. Suaranya tersendat menjelang akhir kalimatnya, dan suaranya nyaris tidak terdengar. Api kemarahan di hati Liu Ge semakin memanas. Namun, dia bukan lagi kaisar yang memiliki kendali atas langit dan bumi. Waktu itu kejam. Bagaimana dia bisa mengintimidasi yang lain dengan tulang tuanya? Aturan dan dekrit yang pernah dia buat diabaikan. Pada akhirnya, dia menghela nafas berat dan bertanya, apakah ada kejadian aneh di dunia kultivasi? Kejadian aneh? Liu Zi bingung. Apakah Anda tahu mengapa saya memutuskan bahwa tidak ada yang boleh mencoba tahap 9 daun? Liu Ge, Kaisar Yongshou, bertanya dengan suara kasar. Liu Zi menggelengkan kepalanya. Liu Ge melihat ekspresi bingung Liu Zi dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Yang harus kamu lakukan adalah memberitahuku jika ada perubahan lain. Teori memutuskan teratai seseorang, penampilan seorang kultivator 9 daun dan krisis keluarga kekaisaran, bukankah ini perubahan? Liu Zi menggelengkan kepalanya lagi. Liu Ge berbicara dengan sungguh-sungguh, saya cukup beruntung untuk tercerahkan oleh elit misterius bertahun-tahun yang lalu dan mencapai tahap 8 daun. Kemudian, saya membawa kedamaian ke negeri-negeri itu. Untuk berpikir bahwa orang lain telah mengambil langkah itu, setelah semua. Liu Zi semakin bingung dengan pernyataan ini. Kakek, aku tidak mengerti. Bisakah elit misterius itu dipercaya? Liu Ge menatapnya. Dengan suara kasar, dia berkata kurang ajar. Saya telah berbicara secara tidak langsung, tetapi saya tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dikatakan bahwa tahap 9 daun akan membawa bencana, tetapi penjahat Tuaji sudah berada di tahap 9 daun. Namun, sejauh ini belum ada bencana. Jalan surga adalah sebuah siklus. Surga pasti memiliki alasan untuk mencantumkan tahap 9 daun sebagai tabu. Jika manusia ingin melanggar batas yang terlarang, mereka harus membayar harganya. Liu Ge mengalihkan pandangannya dari cucunya dan berkata, saya sendiri yang akan menilai apakah tahap 9 daun itu benar. Liu Zi senang mendengar ini. Kakek, apakah kamu muncul dari tempat ini? Liu Ge menggerakkan lengannya dan meluncur dari mimbar. Seperti orang tua lainnya, gerakannya tampak kaku dan lambat. Setelah turun dari mimbar, orang bisa melihat punggungnya yang agak bungkuk. Dia bertanya, siapa 8 jenderal besar saat ini? Liu Zi menghitung. Jenderal Xuan Jingyun dari Garnisun Gerbang Utara, Jenderal Wang Yu dari Garnisun Gerbang Selatan, Jenderal Han Yuyuan dari Garnisun Gerbang Timur. King. Ada juga Jenderal Xiang Lai dari Garnisun Gerbang Barat yang sayangnya kami kalah dalam pertempuran di Provinsi Liang. Posisinya saat ini kosong. Kami memiliki Jenderal Emma Luping dari Garnisun Gerbang Tenggara, Jenderal Guiran dari Garnisun Gerbang Timur Laut, dan Jenderal Su Sheng dari Garnisun Gerbang Barat Laut. Akhirnya, ada Jenderal Wen Shu dari Garnisun Gerbang Barat Daya, tetapi dia meninggal saat memperkuat pasukan di Provinsi Jing. Ketika dia mendengar nama-nama ini, Liu Ge berkata, Han Yuyuan suka bermain trik kecil. Aku tidak heran dia berakhir seperti itu. Wen Shu dan Xiang Lai selalu stabil dan dewasa. Bagaimana mereka mati? Murid ketujuh Paviliun Langit Jahat, Si Wuya, ahli dalam perencanaan. Dia orang yang licik dan hina. Dia pernah menjadi guru agung, seorang pejabat dengan kenaikan meteorik di istana sekali. Yongning memihaknya. Pria ini telah mendirikan Darknet yang memiliki jaringan informasi yang luas. Bahkan mungkin dia memiliki sumber yang ditanam di sekitarku. Jenderal Xiang dan Wen menjadi mangsa rencananya dan kehilangan nyawa mereka. Liu Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sedikit meremehkannya. Dia benar-benar telah merekrut banyak murid berbakat. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata kalau begitu, minta Su Sheng dan Guiran menemaniku. Ketika Liu Zi mendengar ini, dia membungkuk dengan tergesa-gesa dan berkata, aku akan memanggilnya segera. Ketika Liu Zi meninggalkan ruang tersembunyi, Liu Ge melirik kotak berdebu di sudut dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya berdoa agar perdamaian akan turun ke dunia dan semuanya hanya mimpi.